Oke, konten kali ini kita akan bahas terkait dengan Chelsea yang menghabiskan hampir 600 juta euro untuk membeli pemain tapi tidak ada prestasi yang mereka dapat di musim ini. Bahkan masuk Liga malam Jumat saja tidak, apalagi Liga Champions kayak gitu. Nah, sebelum era Todd Boehly kan ada era namanya eranya Roman Empire lah kayak gitu, kerajaan Roman Abramovich kayak gitu. Nah, Roman Abramovich ini kan memiliki Chelsea ya di era-era sepak bola Premier League lah bilang, bisa dibilang di 2000-an awal gitu loh sampai 2022 kemarin kayak gitu. Nah, aku sebagai fans MU sebenarnya cukup iri dengan Chelsea yang dimiliki oleh Roman Abramovich, yang artinya dia memiliki klub sepak bola itu kasarnya tidak ingin mengambil keuntungan dari situ, cuman sekedar hobi saja kayak gitu karena memang uangnya sudah banyak kayak gitu. Nah, yang perbedaan antara Chelsea dengan klub-klub yang menghamburkan duit lainnya adalah Chelsea ketika menghamburkan duit mereka cukup berhasil dan tepat guna pemain yang mereka beli. Tidak seperti misalkan MU yang membeli ya kayak Pogba lah, kayak Fred lah, kayak Maguire lah kayak gitu. Cuman Chelsea ketika melakukan transfer ya tepat guna lah, pemain yang mereka beli itu perform gitu. Memang adalah satu dua yang tidak perform gitu. Cuman kebanyakan kan itu perform gitu, oke. Nah, namun setelah di 2021 ya kalau nggak salah si Rusia menginvasi Ukraina, maka muncullah wacana bahwasanya Chelsea ini harus dijual karena kepemilikan itu adalah dipemiliki oleh orang Rusia ya, faktor-faktor politik lah kayak gitu sebenarnya. Nah, yang anehnya lagi pemerintah Inggris ini ikut campur kayak gitulah dalam urusan penjualan Chelsea ini gitu. Sebenarnya Roman Abramovich nggak dijual juga nggak masalah kayak gitu. Dan ketika pun dijual, uangnya tidak masuk ke Roman Abramovich, uangnya itu akan di freeze, dibekukan di dalam suatu rekening atau bank kayak gitulah kasarnya. Teman sampai sekarang aku nggak tahu apakah berita itu benar bahwasanya uangnya itu di freeze atau memang uangnya itu masuk ke Roman Abramovich ya. Aku nggak tahu sampai sekarang gimana kabar uang tersebut gitu. Nah, dengan terpaksa lah Roman Abramovich ini ingin menjual Chelsea kayak gitu ya. Semua fans Chelsea pasti kasarnya sedih kayak gitu karena ini adalah owner terbaik di dunia yang pribadi gitu. Kalau misalkan Arab sekarang ini kan bukan pakai uang pribadi, cuman memakai uang negara melalui perusahaan ya kasarnya BUMN-nya negara Arab tersebut untuk membeli klub. Kalau ini kan tidak, dia memakai uang pribadinya untuk membeli Chelsea. Makanya aku bilang ya owner dalam artian owner secara individu yang royal, yang juga kaya kayak gitu loh. Nah, setelah itu dijual masuklah nama Todd Boehly. Nah, Todd Boehly ini orang Amerika. Kita tahu sendiri orang Amerika itu gimana gitu. Orang Amerika itu kan mau yang mikirnya nggak sepak bola, yang mereka pikirnya adalah untung kayak gitu. Contoh Kroenke, pemiliknya ini siapa? Aduh, pemiliknya Arsenal. Glazer pemiliknya MU, terus pemiliknya Liverpool, Levy pemiliknya Spurs gitu. Mereka pikirin bukan bagaimana membangun tim, yang mereka pikirin adalah bagaimana membangun citra yang baik agar bisa menjual jersey, menjual tiket penonton, menjual tur stadion dan lain sebagainya gitu loh. Bukan seperti ya kasarnya kayak City lah yang laku sekarang. Mereka fokus pada pembangunan tim, pembangunan pemain yang mereka dapatkan di musim ini kayak gitu loh. Nah, itu juga lah yang terjadi kepada Chelsea kayak gitu. Ownernya Todd Boehly yang aku nggak tahu dia ngerti sepak bola atau tidak. Dia beli pemain segambreng-gambreng hampir menghabiskan hampir 600 juta euro kayak gitu. Ya, tapi hasilnya nggak ada kayak gitu. Itulah bukti bahwasanya banyak uang juga tidak menjamin klub itu akan sukses. Artinya ketika banyak uang juga harus dikelola oleh orang yang memiliki pengetahuan tentang sepak bola, pengetahuan tentang usia dini, pengetahuan tentang marketing dan lain sebagainya. Kita nggak bisa memungkiri bahwasanya marketing itu penting dalam sepak bola karena bagaimanapun pemain bola itu digaji gitu ya. Gajinya dari mana kalau nggak dari klub ingin mengambil penghasilan dari jual jersey, stadion, jual dan lain sebagainya. Tentu itu harus nomor dua. Nomor satunya itu adalah bangunan usia muda kayak gitu, pembangunan sepak bolanya kayak gitu, pembangunan karakter bermain, pembangunan karakter pemain kayak gitu kan, itu tentu menjadi hal yang utama. Namanya juga sepak bola kayak gitu, yang harus diutamakan adalah sepak bola. Tapi kita juga tidak bisa mengesampingkan faktor bahwasanya sepak bola itu sudah menjadi industri, yang artinya sudah menjadi
uang berkeliaran di sekitar sepak bola itu, karena bagaimanapun klub harus menafkahi dirinya sendiri untuk menggaji pemain, menggaji pelatih, menggaji orang-orang yang kerja di klub tersebut. Apalagi klub-klub besar tidak mungkin menggaji pemain itu murah-murah, pasti mahal-mahal kayak gitu, karena gaji pemain bola sekarang juga ya mahal-mahalnya naujubillah kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi hal yang terkait dengan marketing juga nggak bisa dikesampingkan dalam sepak bola gitu, karena itu sudah menjadi satu bagian yang utuh lah kayak gitu. Nah, pada saat si Todd Boehly ini masuk ke Chelsea kayak gitu, kelihatan bahwasanya ini orang ini show off, ingin pamer untuk menunjukkan bahwasanya dia tidak kalah dengan masa kejayaan Roman Abramovich. Dibelilah pemain segambreng-gambreng itu yang belum menghasilkan apa-apa. Ya mungkin di beberapa tahun mungkin mereka akan meraih Premier League dan lain sebagainya. Cuman ya I don't think so. Aku nggak yakin dengan sekuat kayak gini mereka bisa meraih Champions League lah, Premier League. Ya mungkin piala-piala kayak FA ataupun Carling mungkin mereka akan dapat kayak gitu. Nah, maka dari itu Todd Boehly awal datangnya ingin menunjukkan bahwasanya dia tidak kalah dengan Abramovich. Dibelilah pemain hampir 600 juta lebih, tapi ini pemain yang akan kusebutkan itu mungkin sebelum zamannya Todd Boehly. Cuman kita akan runut dari awal sampai akhir musim mereka beli pemain kayak gitu. Nah, di awal-awal pada masa sebelum itu, pelatihnya itu kan Chelsea ini sangat complicated kayak gitu. Pertama masih Tuchel. Ketika Tuchel sudah permainannya menurun, dibelilah si ini siapa? Graham Potter dari Brighton, yang which is menurutku itu bagus sebenarnya, salah satu pelatih Inggris terbaik, bukan satu-satunya pelatih Inggris yang bermain atraktif lah kayak gitu. Kemudian dia dipecat juga, digantikan sama Frank Lampard kayak gitu kan. Ini menunjukkan bahwasanya klub ini tidak punya visi ke depannya apa yang ingin dicapai gitu loh. Menunjukkan bahwasanya ownernya itu nggak tahu gitu loh. Artinya owner lah yang memegang penuh dalam kendali pembelian penjualan pemain. Seharusnya kan owner itu ya kasarnya tinggal terima bersih aja lah kayak gitu. Nah, dalam beberapa ini aku memberikan daftar-daftar pemainnya kayak gitu. Nah, yang awal-awal datang itu kan pemain-pemain kayak kayak Koulibaly kayak gitu. Koulibaly datang 38 juta masih di eranya Tuchel sih kayaknya. Datang dengan 38 juta euro. Apakah worth it? Ya menurutku masih worth it lah, tapi Napoli sebenarnya agak munafik juga kayak gitu, karena Koulibaly ini pernah berada di angka 80-90 juta euro, tapi mereka nggak mau lepas. Nah, pada saat kontraknya tinggal 1 tahun lagi, tidak akan mungkin Napoli ingin menahan dia lebih lama lagi. Maka dari itu dijual lah dia seharga 38 juta. Yang menurutku worth it, walaupun dia musim ini bermain tidak bagus dan lebih banyak berada di meja operasi ataupun di bangku cadangan gitu. Cuman untuk 38 juta euro menurutku masih worth it lah untuk seharga Koulibaly kayak gitu. Kemudian datanglah Marco Correa kayak gitu. Marco Correa ini didatangkan dari Brighton seharga 65,3 juta euro. Apakah worth it? Menurutku sih agak kemahalan sebenarnya gitu. Cuman ini impact dari perang harga antara Chelsea dan juga Manchester City. Sebenarnya kan yang pertama tertarik dengan Cucurella ini adalah Pep kayak gitu, yang mana Pep tidak memiliki seorang back kiri yang mumpuni berada di area itu gitu loh. Makanya Joe Cancelo dicoba di situ, Nathan Ake dicoba di situ, makanya muncullah nama Marc Cucurella gitu. Nah, apakah worth it 65 juta euro? Menurutku agak kemahalan sih. Marc Cucurella sih menurutku ya 30-40 juta udah mentok lah sebenarnya pemain kayak dia. Karena aku sebenarnya cukup interest dengan ini pemain. Kayak kalau aku bilang mainnya tuh kayak siapa ya? Kayak Alonso ataupun Jordi Alba kayak gitulah cara bermain dia. Yang juga mereka juga kan dari Spanyol gitu. Marco Correa juga dari Spanyol gitu. Cuman permasalahan Marco Correa adalah dia satu cedera, yang kedua belum adaptasinya itu belum berjalan lancar kayak itu. Karena pelatih yang juga ada melatih si Chelsea itu juga kan kayak Graham Potter. Sebelum Graham Potter datang, bahkan Marco Correa sudah duluan datang ke situ kayak gitu. Yang artinya di bawah Graham Potter saja dia tidak bisa bermain. Jadi salah satu pembelian yang flop sih di musim ini menurutku gitu loh. Nah, nama lain itu yang datang ya kayak Enzo
Enzo 121 juta euro. Apakah worth it? Gimana ya, kalau aku bilang sih agak kemahalan kayak gitu. Pemain kayak dia yang masih muda dibeli 121 juta euro. Menurutku sih agak kemahalan. Harga dia mungkin mentok di 60 juta gitu loh. Awal-awal dia datang aku melihat ini pemain akan susah adaptasi. Cuman di antara semua, dari pertengahan sampai akhir musim aku melihat ini pemain di antara semua sampah yang ada di Chelsea, dialah mungkin salah satu berlian yang ada di situ. Kelihatan bahwasanya ini pemain memiliki determinasi tinggi, memiliki passing yang bagus, positioning yang bagus. Cuman ya teman-temannya kayak sampah semua, ya sama aja dia kayak gitu loh. Teman, harganya menurutku terlalu mahal, 121 juta euro. Iya, dia adalah juara dunia gitu loh. Dia masih muda. Bahkan Chelsea ngasih kontrak dia sampai 2031. Berarti berapa tahun itu? 2023, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8 tahun dia Chelsea memberikan kontrak kepada Enzo gitu. Ya kali Enzo dalam 8 tahun nanti nggak akan pindah gitu loh. Mungkin kalau penampilannya bagus, Madrid, Barcelona mungkin bisa beli dia gitu. Bukan satu alasan diberi kontrak panjang, dia akan stay di Chelsea kayak gitu. Nggak ada jaminan juga kayak gitu loh. Jadi menurutku sih agak kemahalan sih 121 juta euro. Mungkin di harga 60 70 lah udah mentok ini pemain berdasarkan semangat juang yang dia berikan kepada tim pada saat dia datang kayak gitu loh. Nah, pemain lain itu ada yang namanya Madueke seharga 35,5 juta euro yaitu. Ya, menurutku gini. Kenapa aku mengatakan ini kemahalan kayak gitu? Gini, siapa sih yang pernah dengar nama Madueke? Itu satu. Yang kedua, apa kontribusi yang dibuat dia untuk Chelsea di musim ini? Bahkan aku nggak pernah dengar ini pemain dimainkan kayak gitu. Maka dari itu pemain ini terlalu mahal kayak gitu. Jadi menurutku harga ini pemainnya mungkin sekitar 10 sampai 15 juta. Based on penampilan dia di Chelsea ataupun based on berdasarkan orang tidak pernah mendengar namanya terkait dengan dia hebat di klub sebelumnya. Ya mungkin aja, cuman kita harus lihat dia hebat di liga mana dan juga timnya seperti apa kayak gitu loh. Karena kalau dia hebat pasti namanya sudah digembar-gemborkan media, sudah digembar-gemborkan Fabrizio Romano bahkan gitu. Cuman kan ini enggak gitu loh. Cuman Chelsea aja yang tahu dia siapa kayak gitu. Cuman di harga 35 juta euro. Menurutku terlalu mahal dan sangat mahal dengan apa yang ditunjukkan dia di Chelsea di musim ini kayak gitu. Nah, nama selanjutnya itu ada Joe Felix dari ATM dipinjam sebesar 11 juta euro. Gini, menurutku Joe Felix adalah one of the best young player gitu. Salah satu pemain muda terbaik kayak gitu loh. Dan juga aku cukup ngefans pada ini pemain gitu karena memiliki visi yang bagus, memiliki kontrol dribbling dan lain sebagainya yang cukup bagus. Cuman permasalahan dari Joe Felix dimanapun dia berada adalah penampilannya yang itu naik turun. Artinya penampilannya masih linglung lah kayak gitu. Terus yang jadi permasalahan terbesar dia adalah finishing dia itu jelek gitu. Gini. Si Felix ini posisi dia kan bisa jadi penyerang, bisa jadi sayap kiri ataupun kanan dan bisa di belakang striker gitu. Yang artinya dia harus memiliki finishing, dia harus memiliki positioning yang bagus. Nah, permasalahan si Joe Felix mau di ATM, di Chelsea, di Portugal, timnas Portugal, permasalahan itu satu, dia tidak memiliki finishing yang cukup bagus kayak gitu. Digadang-gadang sebagai penerus Ronaldo ya masih jauh di umur Ronaldo, di umur dia sudah meraih Ballon d'Or mungkin kayak gitu loh. Cuman ya kembali lagi, he still young kayak gitu. Dia masih muda, ya mungkin masih bisa berkembang. Cuman di bawah Diego Simeone ya I don't think so dia bisa. Aku nggak yakin dia bisa karena Simeone bermainnya bertahan gitu. Mungkin kalau dia pindah ke Liverpool, MU atau City mungkin akan jadi nih pemain. Tapi kalau dia masih di ATM sih berat sih kayaknya karena ya pelatihnya Simeone yang mengandalkan bertahan. Mungkin Simeone secara motivator mungkin dia bagus gitu, secara leadership menguasai ruang ganti dia bagus, cuman secara taktikal ya aku rasa dia nggak cocok dengan Felix. Terbukti dengan berapa musim Felix di situ, Felix tidak pernah menjadi pemain yang diandalkan oleh Simeone. Bahkan ketika mereka juara 2 tahun lalu Felix kan tidak naik namanya kayak gitu loh, ngerti nggak? Ya itu sih menurutku untuk Felix gitu. Nah, nama selanjutnya itu adalah Badisile. Ini lagi siapa pemain seharga 38 juta. Aku nggak pernah dengar namanya. Aku nonton sesekali dia main di Chelsea. Ya ini pemain juga lowaknya naujubillah, ini pemain seharga 38 juta. Pemain kayak dia 10 juta euro udah mahal itu menurutku. Dia kan posisi dia kalau nggak salah
sayap kanan ya, atau bisa menjadi gelandang juga gitu kalau nggak salah. Ya, gimana ya ngomongnya gitu loh. Aku nggak tahu scouting Chelsea ini siapa. Feelingku yang jadi scouting dan juga jadi direktur olahraga ownernya itu adalah si Todd Boehly ini. Dia nggak ngerti sepak bola, dia cuma ngerti nih pemain dikabarkan oleh media, ada pemain lain yang ngincar, ada klub lain yang ngincar, ya dia ambil kayak gitu. Kan itu nggak baik untuk investasi jangka panjang dia juga kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi ini pemain sih rasaku 10 juta euro udah terlalu mahal kalau menurutku ini pemain kayak gitu loh. Nah, pemain selanjutnya itu adalah Sterling. Ya mungkin bukan di zamannya si Todd Boehly sih. Sterling dibeli di angka 56,2 juta di zamannya si Tuchel ya. Dia Tuchel masih Abramovich. Ya, sebenarnya si Sterling sudah masa-masa peak dia itu sudah habis sebenarnya itu. Dihargai 56 juta sih agak kemahalan sih sebenarnya. Tapi masih worth it lah dengan prestasi yang diberikan dia gitu. Cuman dengan harga sekarang, dengan apa yang ditunjukkan dia di Chelsea di musim ini, ya kemahalan. Cuman based on sebelum dia datang ke Chelsea, menurutku worth it gitu. Cuman kalau dengan kita berdasarkan apa yang ditunjukkan dia di Chelsea selama ini sih, ya nggak lebih dari 30 juta lah kayak gitu. Karena ya secara prestasi dia di situ sudah dapat semuanya kecuali Champions League kayak gitu. Nah, pemain selanjutnya itu adalah Fofana yang dibeli dari Leicester seharga 80 juta euro gitu. Apalagi nih pemain, ini pemain 11-12 lah kayak Maguire gitu loh. Maguire kan juga dari Leicester gitu loh. Seharga 80 juta juga gitu loh. Jadi, ya Fofana sebenarnya ini pemain nggak buruk kayak gitu. Nggak buruk, cuman ya nggak 80 juta juga. Ya ini pemain mungkin di harga sekitar 40 juta udah kemahalan mungkin ini pemain, karena di Leicester juga dia nggak menunjukkan hal-hal yang signifikan yang bisa merubah tim, nggak juga. Toh ya ditinggal dia juga, Leicester juga gitu-gitu juga prestasinya kayak gitu, bahkan terdegradasi musim ini kayak gitu. Jadi menurutku bukan pemain yang extraordinary lah kayak gitu, bukan pemain yang memiliki kelebihan-kelebihan di luar rata-rata pemain lainnya kayak gitu. Dan juga dia sering jadi cadangan juga bahkan gitu loh. Ya sering jadi cadangan juga. Yang sering bermain gitu kan Thiago Silva dengan siapa satu lagi ya? Thiago Silva dengan Azpilicueta juga ya. Jadi menurutku nggak worth it dengan 80 juta. Mungkin karena usia dia masih muda ya, mungkin aja kita berhusnuzon aja kepada Chelsea gitu. Cuman 80 juta terlalu mahal sih menurutku gitu loh. Dan selanjutnya adalah The Lord Mudryk kayak gitu. Nah, dibeli 100 juta euro. Gini, ini pemain jujur aja, aku pernah dengar ini pemain Mykhailo Mudryk, tapi tidak pernah lihat dia bermain kayak gitu. Di awal-awalnya kan mereka perang bidding bersama Arsenal kayak gitu. Cuman Arsenal mundur karena klubnya Shakhtar Donetsk ya. Shakhtar Donetsk memasang harga 100 juta euro dengan seorang Mudryk gitu. Bahkan pemain yang di timnas Ukraina aja jarang bermain gitu loh. Kemudian dipatok seharga 100 juta euro. Ini kan ridiculous kayak gitu. Tapi ya kembali lagi, Todd Boehly gitu. Nggak mau kalah dengan klub Inggris lainnya. Dibelilah itu si Mudryk kayak gitu. Pertama kali aku lihat dia main, aku lupa lawan siapa. Ini pemain kontrolnya amburadul, positioningnya amburadul, dribblingnya apalagi. Nggak tahu, aku tahu lawan siapa. Ada momen kayak dia itu dapat bola di depan gawang di pinggir sebelah kiri, kontrolnya itu lari kayak gitu, kontrolnya itu nggak lengket di kaki dia. Sebenarnya untuk pemain profesional itu kan nggak boleh terjadi kayak gitu. Nah, yang lebih menyedihkan lagi adalah pada saat lawan MU gitu, dia itu sudah tinggal tap in aja ke gawang tapi nggak kena gitu. Itu kan lucu gitu, itu kan ya lawak kayak gitu. Tapi ya Mykhailo Mudryk ya nggak apa-apa sih sebenarnya, Chelsea-nya kayak gitu. Cuman menyedihkan aja klub sekelas Chelsea membeli pemain ini seharga 100 juta euro, sama kayak MU membeli Maguire 80 juta euro, membeli Fred 60 juta euro kan ya. Kelihatan bahwasanya ini tim tidak memiliki tim riset yang bagus untuk mencari pemain kayak itu. Ya kalau Mykhailo Mudryk 100 juta, Mbappe, Vinicius, Rashford seharusnya 200-300 juta seharusnya kalau berdasarkan harga Mudryk itu. Mungkin semua pemain Chelsea sepakat bahwasanya pemain ini pemain goblok, pemain loak kayak itu. Sama kayak semua fans MU sepakat bahwasanya Fred dan juga
Maguire itu adalah pemain-pemain yang cocoknya berada di tim gurem kayak Bolton Wanderers, kayak Sunderland ya, kayak gitu level-level permainannya gitu. Tapi ya sudahlah kayak gitu. Nah, itulah beberapa transfer Chelsea yang menghabiskan hampir 600 juta euro yang menurutku sangat gegabah dalam membeli pemain. Makanya kalau apalagi plus mereka tidak main di Eropa, yang artinya mereka tidak memiliki uang tambahan untuk menutupi financial fair play. Makanya jangan heran kalau Kai Havertz itu dibanderol di harga 75 juta, terus si Mason Mount di harga 80 juta, Ziyech sekitar segitu juga. Untuk apa? Agar menutupi pemain ini ya. Kalau ada 4 pemain aja yang laku 75 juta, kan udah kurang lebih 200 juta euro lebih, yang artinya bisa menutupi ketimpangan pendapatan juga penghasilan dan juga pengeluaran agar tidak terkena financial fair play. Tapi kalau mereka tidak bisa jual pemain mereka di atas 200 juta euro aja, mungkin mereka akan terkena financial fair play kayak gitu loh. Jadi ya selamat aja kepada fans Chelsea. Ya mungkin agak-agak 10 tahun lagi lah kalian baru juara kayak gitu. Mohon maaf gitu. Oke, terima kasih bagi kalian yang suka, silakan di like, di comment, and di subscribe. Oke, terima kasih. Ciao.